Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Beja, Pelajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita mengadang bantuan dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa berserabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Dika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Pada zaman dahulu, banyak sekali bangsa-bangsa atau bahkan negara-negara yang ingin menguasai wilayah lain, baik itu untuk mencari rempah-rempah, kekuasaan daerah yang ingin dikuasai, ataupun kepentingan lainnya. Nah, dengan keadaan yang seperti itu pun akhirnya terjadilah itu perlawanan terhadap para penjajah itu. Nah, banyak sekali nih yang dilakukan untuk melawan penjajahan tersebut, baik secara diplomasi maupun jika tidak menemukan jalan keluarnya, terkadang sampai terjadi yang namanya peperangan. Namun bukan berarti perdamaian secara damai itu tidak bisa, atau perlawanan secara damai itu tidak bisa. Nah, kali ini ada salah satu tokoh yang bakal aku ceritain dalam video ini, yang dia ini menjadi pelopor melawan penjajah dengan cara non kekerasan. Emang bisa? So, daripada penasaran, tidak usah berlama-lama. Yaps, Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi ini merupakan seorang politikus dari negara India, dan beliau ini juga merupakan seorang aktivis yang bergerak dalam perlawanan atau gerakan secara non kekerasan. Bahkan beliaulah ini yang kemudian disebut sebagai Bapak Bangsa India. Beliau melakukan perlawanan dengan aksi non kekerasan untuk mengusung kemerdekaan India melalui aksi demonstrasi damai tanpa mengurangi rasa hormat. Dan agar memudahkan dalam video ini, mungkin nanti aku akan menyebutnya dengan namanya langsung, yaitu Gandhi, begitu ya. Mahatma Gandhi atau Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1869 di Porbandar, Gujarat, India. Nah, nama aslinya itu adalah Mohandas Karamchand Gandhi, yang lahir dari pasangan Karamchand Gandhi dan juga Putlibai Gandhi. Nah, keluarga Gandhi ini merupakan keluarga Hindu yang taat, bahkan beberapa dari anggotanya itu merupakan anggota dari pemerintah India. Nah, pada saat Gandhi ini berusia 19 tahun, dia ini belajarlah itu jurusan hukum di Universitas College London. Setelah lulus, ia kemudian kembali ke tanah air, yaitu India. Namun di sini dia ini sulit untuk mendapat pekerjaan sebagai pengacara gitu. Akhirnya ia kemudian mendapat tawaran nih pekerjaan, tapi tidak di India, di Afrika Selatan. Nah, akhirnya dia pun mencobalah itu untuk ke sana, di mana Afrika Selatan ini juga sama seperti India saat itu yang masih di bawah pemerintahan Inggris. Pada tahun 1839, dan dia ini kurang lebih di Afrika Selatan selama 21 tahun. Pandangan Gandhi pun terhadap ketidakadilan itu sangat dipengaruhi oleh pengalamannya saat di Afrika Selatan, terutama ketika ia menghadapi diskriminasi rasial orang berkulit hitam dan juga orang India. Nah, sejak saat itulah dia ini kemudian inginlah itu menjadi aktivis dan menghapuskan diskriminasi tersebut. Ketika dia kembali ke India pada tahun 1915, dia ingin membantu bagaimana agar India ini bisa merdeka dari negara jajahannya pada saat itu, yaitu Inggris. Akhirnya dia pun mulailah itu terlibat dalam politik India pada tahun 1919. Nah, kemudian dia juga tergabunglah itu dalam Kongres Nasional India. Ia juga mulai memimpin kampanye untuk meningkatkan kehidupan para petani dan juga buruh di sana. Dia bahkan juga tergabung dalam
sebuah gerakan besar yaitu non-koperasi pada tahun 1920 yang meminta boikot barang-barang buatan dari Inggris. Gandhi kemudian menganjurkan agar warga India itu memanfaatkan barang-barang di sekitar untuk mengelola barang-barang lokal mereka sendiri agar tidak tergantung dengan barang buatan Inggris. Gandhi juga memimpin kongres pada tahun 1921. Salah satu peristiwa yang paling penting dalam perjuangan Mahatma Gandhi yaitu peristiwa March of Salt yang terjadi pada tahun 1930, di mana Gandhi ini melakukan protes terhadap pemerintahan Inggris dengan berjalan sejauh 240 mil atau sekitar 363 km. Karena dia ini ingin melawan Inggris karena melonjaknya pajak atas garam. Nah, ini dilakukan dari Ahmedabad ke Dandi, wilayah pesisir India bagian barat. Aksi ini menunjukkan ketidakpatuhan sipil terhadap undang-undang kolonial Belanda dan menarik perhatian seluruh dunia tentang perjuangan India untuk meraih kemerdekaan mereka. Selain mempengaruhi India, gerakan Gandhi ini pun kemudian mempengaruhi pandangan dunia terhadap gerakan yang dipimpin Gandhi untuk kebebasan dan hak sipil di seluruh dunia. Bahkan orang-orang penting seperti Martin Luther King Jr. maupun Nelson Mandela itu juga memuji metode non-kekerasan yang diterapkan oleh Gandhi. Filosofi dan strateginya itu memberikan dasar yang kuat bagi gerakan keadilan sosial yang menentang penindasan, diskriminasi rasial, dan juga ketidakadilan. Beliau kemudian resmi keluar dari partai pada tahun 1934, di mana saat itu rekan-rekannya ini gagal menerapkan atau mendukung Satyagraha, di mana Satyagraha ini merupakan salah satu konsep yang memang diusung oleh Gandhi. Nah, kemudian tapi Gandhi itu tetap berjuang dan membela kemerdekaan India dengan filosofinya tersebut. Akhirnya pada tahun 1942 sampai 1944, Gandhi pun dipenjara karena dia ini menuntut penarikan Inggris dari India. Meskipun Gandhi ini menyambut keluarnya Inggris dari India, Gandhi ini tetap ingin mempertahankan India itu ya di situ tempat bersatunya seluruh rakyat India gitu, baik itu umat Hindu, Muslim atau Sikh yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ketika partisi India pada tahun 1947, dia ini tidak ikut hadir untuk melakukan perayaan. Ia justru memilih untuk mengunjungi daerah-daerah yang terkena dampak oleh kekerasan. Pada tahun 1940 juga lah India ini terpecah menjadi dua, yaitu wilayah India dan juga Pakistan. Nah, hal ini sebenarnya kurang disetujui loh oleh Gandhi. Mahatma Gandhi bahkan pernah berkata, "Cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan tetapi tidak pernah berdendam, tak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala kebencian membawa kepada kemusnahan." Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. Lalu bagaimana Mahatma Gandhi ini menerapkan perjuangan non-kekerasannya sampai dia ini bisa mengusir Inggris dari tanah India dan menjadi pelopor dari gerakan tersebut? Kita masuk. Kurang lebih ada 4 konsep yang menjadi basis dasar perjuangan dari Mahatma Gandhi, yaitu ahimsa, satyagraha, swadesi, dan juga hartal.
Yang pertama, ahimsa, yang merupakan gerakan anti kekerasan yang menekankan perjuangan kemerdekaan tanpa menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, ini dilakukan dengan jalan damai. Di samping itu, ahimsa ini juga bisa dilakukan dalam tindakan sosial. Ini karena ahimsa itu sesuai dengan kebenaran sifat alami manusia yang selalu menginginkan perdamaian, keadilan, ketertiban, kebebasan, bahkan martabat pribadi. Ahimsa ini juga bisa dilakukan ketika peralihan kekuasaan sehingga tercipta peralihan kekuasaan yang damai. Yang kedua, satyagraha atau berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang melakukan satyagraha ini disebut satyagrahi. Nah, dalam prakteknya sendiri, satyagraha ini itu adalah disiplin yang taat, yang kemudian dia ini baik dalam pikiran, dan kata-kata maupun perbuatannya ini berjalan selaras gitu. Dalam gagasan ini, menurut Gandhi, pencarian kebenaran itu tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan harus menginjakkan si musuh. Maksudnya apa? Jadi tidak dengan tindakan kekerasan, tapi mengajak hal yang benar dari musuh, atau istilahnya itu kayak mengajak mereka ini berbuat baik gitu, sehingga itu sama saja kita ini menolong mereka dari penderitaan mereka karena perbuatan jahat yang mereka lakukan gitu. Yang ketiga yaitu swadesi atau cinta tanah air. Nah, gerakan ini juga diperkenalkan nih oleh Mahatma Gandhi kepada rakyat India agar mereka ini tidak tergantung pada pemerintah Inggris saat itu. Hingga pada kesehariannya Gandhi pun sukalah itu memintal kapas menjadi benang. Sehingga masih ingat nggak bahwa Gandhi ini menyuruh untuk atau mengajak rakyat India untuk mereka ini membuat kain sendiri untuk agar mereka ini tidak tergantung dengan produk-produk buatan luar. Jadi mereka ini punya produk sendiri yang dihasilkan, sehingga mereka ini tidak akan terikat oleh harga-harga melonjak yang dikaitkan pihak Inggris kepada mereka gitu. Yang keempat, ini yang mengakhiri penjajahan Inggris di India, yaitu di mana Hartal ini merupakan pemogokan kerja. Nah, Mahatma Gandhi ini menyuruhkan atau mengajak para buruh-buruh pabrik Inggris itu mereka untuk mogok kerja, karena dengan mogok kerja tersebut perekonomian Inggris tentu saja di situ menjadi tidak stabil, sehingga mereka pun mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, dari situ kemudian tentara atau pasukan Inggris ini merasa dirugikan dan mereka pun akhirnya keluarlah dari India tersebut. Itulah di beberapa dari basis dasar perjuangan Mahatma Gandhi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Inggris yang ada di India. Nah, salah satu dari konsep tersebut yaitu ahimsa tadi yang dilakukan anti kekerasan ya. Jadi itu juga bisa menjadi solusi konflik sosial antara pemerintah politik dan juga yang memecah belah masyarakat. Pemerintah yang mempraktikkan cinta kasih terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat itu mereka itu tidak akan mampu meredakan ketegangan dengan membuat luka baru bagi rakyatnya. Lebih dari itu, Gandhi mengajarkan betapa pentingnya kesederhanaan sebagai pilar utama dari sebuah integritas. Kesederhanaan bukan hanya tentang gaya hidup, tetapi juga cara mendekatkan diri kepada rakyat dan lebih mendapatkan kepercayaan rakyat. Kesederhanaan juga mencerminkan untuk para pemimpin itu melayani rakyat, bukan mengutamakan kepentingan pribadinya. Salah satu yang diterapkan Gandhi itu tadi apa, yaitu swadesi, di mana sebuah negara itu tidak harus
100% bergantung kepada negara lain, tetapi bisa mulai membangun dari dalam diri negeri atau negara tersebut. Nah, pemimpin atau rakyat yang meneladani dari kepemimpinan Mahatma Gandhi itu mereka akan berlomba-lomba untuk mengkampanyekan cara Mahatma Gandhi itu dalam memperoleh kesejahteraan rakyat, akan lebih fokus kepada ekonomi rakyat, pembangunan UMKM, maupun membuat produk dalam negeri itu semakin dikenal di luar. Dengan langkah ini bukan saja ekonomi yang tumbuh, tetapi juga kepercayaan diri dari suatu bangsa itu akan semakin naik sebagai pemain utama dalam pembangunan. Selain itu, Gandhi juga mengajarkan betapa pentingnya keteguhan moral dalam suatu kepemimpinan, di mana pada zaman ini itu biasanya itu banyak juga pemimpin yang mulai tergoda mengorbankan prinsip mereka demi kepentingan politik. Gandhi menjadi bukti bahwa integritas merupakan aset terbesar dari seorang pemimpin. Keteguhan pada nilai kebenaran, kemudian keadilan, dan juga keberanian untuk mengambil keputusan walaupun sulit, itu asal benar, itu merupakan karakter pemimpin sejati. Di berbagai negara, keteguhan ini penting loh untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti korupsi, polarisasi politik, maupun masalah ketidakadilan sosial yang ada. Tak kalah penting yaitu Gandhi berhasil mempersatukan India yang terdiri dari berbagai macam agama, kebudayaan, maupun kasta yang ada. Nah, ini kalau di Indonesia itu kan kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Nah, ini menjadi tugas bagi pemimpin Indonesia untuk menyatukan berbagai keberagaman yang ada. Gandhi telah membuktikan dengan kasih, empati, dialog, perbedaan tidak harus menjadi perpecahan, melainkan menjadi sebuah kekuatan. Seperti yang dikatakan Gandhi, jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai dari Gandhi akan membuat kekuatan itu membawa negara ke arah yang lebih baik lagi, menjadi bangsa yang damai, adil, dan sejahtera, dan merasa rakyatnya itu juga dihargai di dalamnya. Waktu seorang pemimpin di dunia mungkin terbatas, namun warisannya akan tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Atas berbagai perjuangannya itulah kemudian Gandhi mendapatkan gelar Mahatma, yang dalam bahasa Sanskerta Mahatma ini berasal dari dua kata, yaitu Maha yang berarti besar dan juga Atma yang berarti jiwa, artinya orang yang memiliki jiwa yang besar gitu. Banyak yang mengira bahwa gelar Mahatma itu adalah nama kecil dia, padahal itu adalah gelar yang diberikan oleh Rabindranath Tagore kepada Gandhi. Nah, FYI aja nih teman-teman, dalam autobiografinya Gandhi ini sebenarnya tidak terlalu suka mendapat gelar tersebut. Dia lebih suka untuk menjadi orang biasa-biasa saja gitu. Dari situlah Mahatma Gandhi ini dihormati banyak orang. Namun namanya manusia pasti ada yang tidak suka. Nah, dari situ muncul juga nih kontroversi dalam pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh Gandhi. Beberapa pemimpin India seperti Subhas Chandra Bose itu juga melawan tidak suka dengan pemikiran Mahatma Gandhi tersebut. Ia lebih setuju kalau ketika itu India ini melawan Inggris dengan pasukan bersenjata. Ia berkata bahwa metode yang diterapkan oleh Mahatma Gandhi itu terlalu lambat.
Selain itu, ada juga nasionalis Hindu yang bernama Nathuram Godse yang menentang perspektif Mahatma Gandhi dalam pluralisme agama. Bahkan ia sampai membunuh Mahatma Gandhi pada 30 Januari tahun 1948 dengan pistol semi otomatis karena dia berpikir bahwa Mahatma Gandhi ini terlalu berpihak kepada Muslim. Kematian Mahatma Gandhi tersebut tentu saja diratapi oleh seluruh bangsa bahkan dunia. Bahkan lebih dari 1 juta orang sepanjang 5 mil itu berada pada prosesi pemakamannya. Walau bagaimanapun warisannya akan selalu tetap dikenang. Ia digambarkan sebagai simbol perlawanan damai dan juga keteguhan dalam menerapkan kebenaran. Di seluruh dunia, gagasan Mahatma Gandhi ini bahkan memotivasi negara lain juga dalam menegakkan hak asasi manusia dan juga pembebasan nasional negara-negara mereka. Karyanya ini juga tidak terlupakan oleh generasi-generasi setelahnya, seperti cucunya yang bernama Arun Gandhi maupun Rajmohan Gandhi. Bahkan anak cucunya yang bernama Tusa Gandhi itu juga menjadi aktivis sosial politik yang juga meneladani sikap non-kekerasan dari Mahatma Gandhi tersebut. Untuk mengenang jasa beliau, setiap tanggal 2 Oktober itu di India dijadikan sebagai hari libur nasional dan menjadi hari non-kekerasan internasional. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Mahatma Gandhi, seorang aktivis politik yang mempunyai gagasan bahwa perlawanan melawan penjajah itu bisa kok dilakukan secara damai. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat baik dari beliau. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.